Allah tidak meminta kambing Nabi Ibrahim. Allah tidak meminta onta Nabi Ibrahim. Allah tidak meminta lembu Nabi Ibrahim. Yang diminta Allah adalah yang paling disayang Nabi Ibrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan yang terbaik sebelum kamu memberikan apa yang paling kamu cintai. Yang dicintai Nabi Ibrahim adalah Ismail. Bicara tentang perdebatan mengenai siapakah sesungguhnya yang dikurbankan antara Ishak atau Ismail, Kristen dan Yahudi sepakat bahwa Ishaklah yang dikurbankan karena semuanya tertulis secara jelas dan eksplisit di dalam kitab suci baik Yahudi dan juga Kristen. Tetapi ada perbedaan dari pihak Islam yang mengklaim bahwa Ismail-lah yang dikurbankan, bukan Ishak. Walaupun tidak ada dalil yang secara eksplisit menuliskannya dalam kitab suci mereka, dan mereka hanya melihat ini sebagai bagian dari tafsir, sehingga mereka akhirnya mengklaim bahwa Ismail-lah yang dikurbankan. Lalu manakah sesungguhnya di antara dua argumentasi ini yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai data-data yang valid? Mari kita akan simak di dalam video ini. Inilah perbedaan yang menunjukkan toleransi yang bikin beragama di negeri kita lebih rileks, lebih damai. Seperti halnya perbedaan dalam internal umat Islam sendiri soal siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail. Ada ulama-ulama Islam yang menyebut Ishak. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Kristen meyakini Ishaklah yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham kalau dalam bahasa Alkitab berdasarkan kitab Kejadian 22 ayat 2 yang bunyinya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada tertera secara eksplisit di ayat Alkitab tadi nama Ishak. Sedangkan narasi dalam Al-Quran tidak menyebutkan nama putra Ibrahim yang disembelih. Tidak ada nama Ismail. Oke, jadi di sini mulai terlihat dua perbedaan besar antara Kristen Yahudi dan juga Islam. Nah, Alkitab jelas menuliskan nama Ishak bahwa dialah yang dikurbankan dan itu tertulis secara eksplisit di dalam kitab suci baik Yahudi dan juga Kristen. Dan tadi Guntur Romli, dia sudah menyematkan ayat Alkitabnya yang sudah sama-sama kita dengar. Tetapi narasi di dalam kitab suci agama Islam itu sama sekali tidak menyebutkan nama mengenai siapa yang dikurbankan. Nah, ini tentu merupakan dua hal yang menarik yang tentunya kalau di dalam Kristen dan Yahudi semuanya tertulis secara jelas, tetapi narasi di dalam Quran tidak dituliskan secara eksplisit. Narasi cerita kurban ada dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Tidak menyebutkan sama sekali nama Ismail. Bahkan di dalam narasi surat As-Saffat sendiri yang berkaitan dengan kurban, lagi-lagi tidak ada penyebutan atau penulisan nama Ismail. Lantas, dari mana bisa muncul klaim bahwa Ismail lah yang dikurbankan, sementara di dalam Quran, bahkan juga di dalam surat As-Saffat sendiri, tidak ada sama sekali disebutkan nama di situ. Fakta inilah yang menyebabkan perbedaan tafsir tentang siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail dalam Hasanah Islam. Akhirnya, karena tidak ada keterangan yang secara eksplisit mengenai siapa yang dikurbankan di dalam agama Islam, maka muncullah tafsir demi tafsir, dan tafsir itu pun berbeda-beda. Kira-kira 3 tahun yang lalu, ada ulama Saudi yang bernama Syekh Saleh Al-Maghamisi memunculkan kontroversi klasik ini. Saleh Al-Maghamisi adalah seorang imam dan khatib di Masjid Quba di Madinah Munawwarah. Masjid Quba adalah masjid yang bersejarah karena dibangun saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi kemudian Saleh Al-Maghamisi ini dipecat dari jabatan imam Masjid Quba bukan karena ia punya pendapat Ishak yang disembelih bukan Ismail, tapi karena dia pada tahun 2022 kemarin nge-tweet yang dianggap mengkritik kerajaan Arab Saudi. Soal Ishak yang disembelih bukan Ismail,
Saleh Al-Maghamisi hanya mengutip perdebatan para ulama Islam. Dia menyebut seperti Ibnu Jarir At-Tabari yang mengutip pendapat para sahabat Nabi, seperti riwayat yang kuat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pendapat dari Sayyidina Umar bin Khattab, riwayat yang benar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan dari kalangan tabi'in ada 10 orang yang juga meriwayatkan. Sedangkan versi Ismail juga ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Imam Ahmad. Ini ditulis oleh Saleh Al-Maghamisi dalam kitab dia yang berjudul Ta'ammulat Qur'aniyah. Yang menarik dari penelitian seorang senior saya bernama Dr. Mun'im Sirri, hingga abad ke-10 atau ke-4 Hijriah, jumlah riwayat yang pro Ishak yang disembelih dan pro Ismail masih berimbang. Baru pada abad ke-14 atau pada masa Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir, identifikasi korban sembelihan sebagai Ismail mendapatkan pengakuan yang lebih luas dan diikuti kaum muslimin hingga sekarang. Jadi baru mulai abad ke-14 Masehi. Nah, ternyata dulu para ulama-ulama Islam sendiri banyak yang mengklaim bahwa Ishaklah yang sebenarnya dikurbankan dan bahkan jumlahnya itu seimbang dengan yang mengklaim Ismail yang dikurbankan. Nah, kemudian baru pada abad ke-14 akhirnya ulama-ulama ini mayoritas mengklaim Ismail lah yang dikurbankan. Nah, mengapa bisa begitu? Apa jangan-jangan ada maksud untuk mengaburkan sejarah yang sebenarnya yang dulu masih dipegang atau dipercaya oleh ulama-ulama sebelum abad ke-14? Yang menarik dicatat, para mufassir awal cenderung menyebut Ishak sebagai anak yang dikorbankan, bukan Ismail. Seperti mufassir Muqatil bin Sulaiman pada abad ke-2 Hijriah atau abad 8 Masehi, ahli tafsir paling awal yang karya utuhnya sampai kepada kita, yang secara tegas menyebutkan bahwa Ishaklah sebagai dzabih, putra yang disembelih. Nah, ternyata para musafir sendiri pada abad ke-8 secara tegas mengatakan bahwa Ishaklah putra yang disembelih tersebut, bukan Ismail. Juga dalam tafsir At-Tabari abad ke-4 Hijriah atau abad 10 Masehi yang merekam beragam pendapat para ulama terdahulu. At-Tabari menyebut 17 riwayat yang mengidentifikasi Ishaklah yang disembelih. At-Tabari juga menyebut 24 riwayat yang mengatakan Ismaillah yang disembelih. Termasuk pernyataan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, tapi At-Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak yang disembelih. Pertimbangan At-Tabari semata didasarkan pada makna tekstual dari Al-Quran ala zahirit tanzil. Bahkan sampai pada abad ke-10, At-Tabari sendiri mengklaim bahwa Ishaklah yang dikurbankan, bukan Ismail, dan ini berdasarkan makna daripada tekstual itu sendiri. Karena dalam surat As-Saffat, putra yang disembelih adalah yang disebut sebagai kabar gembira. Seperti dalam ayat, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. As-Saffat ayat 101. Dan siapa putra yang disebut sebagai kabar gembira itu? Dalam Al-Quran secara eksplisit disebutkan adalah Ishak. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas sholihin. Nah, kisah ini mirip seperti apa yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Karena kita tahu bahwa Ishak adalah anak yang dinantikan oleh Abraham dan juga Sarah pada masa tuanya mereka. Bahkan nama Ishak sendiri artinya adalah ia tertawa. Yang nama ini dikaitkan karena kedua orang tuanya tidak percaya bahwa mereka nanti akan memiliki anak di masa tuanya seperti yang dijanjikan Yahweh atau Allah kepada mereka. Tetapi ketika Tuhan pada akhirnya menepati janjinya, mereka pun menyambut kelahiran Ishak dengan begitu sukacita dan bahagia. Jadi dari pendekatan arti nama Ishak saja terlihat siapa sesungguhnya anak yang memang membuat Abraham dan juga Sarah mereka akhirnya bahagia, yang nantinya anak ini akan diminta kembali oleh Tuhan untuk dikurbankan, walaupun pada akhirnya Tuhan hanya bertujuan menguji Abraham
Dan akhirnya Tuhan menggantikan Ishak dengan seekor kambing. Ishak seorang nabi, termasuk orang-orang yang saleh. As-Saffat ayat 112. Dalam ayat lain, surat Hud ayat 71. Fabasyarnahu bi Ishaqa wa min warai Ishaqa Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya, kepada Ibrahim, kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Jadi Ishaklah yang disebut sebagai kabar gembira. Bukan Ismail kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kemudian juga ayat 102. Ada redaksi yang mengatakan, Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup yang berusaha bersamanya. Dalam ayat tadi ada kata ma'ahu. Artinya yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu? Ya Ishak. Karena Ismail waktu itu sudah bersama ibunya, Siti Hajar. Yang terpaksa diasingkan karena kecemburuan istri Nabi Ibrahim yang lain, Siti Sarah. Jadi yang bersama Nabi Ibrahim waktu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Inilah argumen yang mengatakan bahwa Ishaklah yang disembelih. Jadi ulama Islam yang meyakini Ishak adalah putra yang dikorbankan berdasarkan fakta bahwa Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Ismail, juga makna kontekstual dalam narasi Al-Quran itu sendiri, bukan karena berdasarkan penjelasan Alkitab. Nah, jadi berdasarkan makna tekstualnya sendiri, ternyata banyak ulama yang mengklaim bahwa Ishaklah yang dikurbankan, bukan Ismail. Apalagi kalau kita belajar dari Alkitab, maka semakin jelaslah bahwa memang Ishaklah yang dikurbankan. Karena Alkitab secara jelas menuliskannya secara eksplisit tanpa harus pakai tafsiran-tafsiran segala. Sementara ulama yang meyakini Ismail yang disembelih berdasarkan riwayat yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad SAW, Ana ibnu Dzabihaini. Saya adalah putra dari dua korban. Korban sembelihan maksudnya. Yang maksudnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dari Nabi, yang selamat dari korban karena ada nazar dari ayahandanya Abdul Muttalib setelah diganti dengan 100 ekor unta. Dan Ismail sebagai moyang dari bangsa Arab dan Islam yang diyakini sebagai kurban sesembelihan. Itu penjelasan dari sabda dari Nabi Muhammad. Perbedaan siapa yang disembelih, Ishak atau Ismail, berpulang pada pilihan masing-masing. Inilah perbedaan yang menunjukkan kekayaan tafsir dalam Al-Quran. Saya jadi ingat Gus Dur soal polemik ini saat ditanya siapa yang disembelih. Ishak apa Ismail? Gus Dur menjawab kambing, bukan Ishak atau Ismail. Gus Dur seperti ingin menengahi perdebatan yang disebutkan orang Yahudi Kristen versus orang Islam atau Alkitab versus Al-Quran. Karena faktanya memang bukan Ishak dan Ismail yang disembelih, tapi seekor kambing yang besar. Kalau dalam bahasa Al-Quran, dzibhin azim, seekor sembelihan yang besar sekali. Pendapat Gus Dur tadi ya tampak seperti main-main, guyon, humor, tapi sebenarnya ingin mengajak kita untuk masuk dalam inti kisah itu tentang soal ketaatan manusia pada Tuhannya. Tentang ketakwaan, tentang keikhlasan, tentang kepasrahan yang menjadi inti semua ibadah. Bukan soal siapa yang disembelih, apakah Ishak atau Ismail. Oke, memang benar ya bahwa pada akhirnya bukan Ishak atau Ismail yang dikurbankan, tetapi kambing yang sudah disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Betul bahwa hal yang paling penting daripada kejadian ini adalah kita belajar untuk bertakwa kepada Tuhan dalam hal ini. Tetapi mengetahui secara pasti siapa awalnya yang hendak dikorbankan itu, ya itu juga merupakan hal yang penting. Karena itu berkaitan dengan kitab suci. Yang kisahnya harus valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar klaim ataupun juga tafsir. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, siapa sebenarnya yang dibawa ke bukit pada waktu itu sebelum akhirnya Tuhan gantikan dengan seekor kambing. Apakah itu Ishak
ataukah itu Ismail? Karena kebenaran cerita di dalam kitab suci itu juga merupakan bagian hal yang penting. Karena itu merupakan sesuatu yang fundamental untuk menilai apakah kitab suci itu benar atau tidak. Atau apakah kitab suci itu bisa diuji dan juga bisa dipertanggungjawabkan isinya. Sebagai analogi, saya memberikan contoh. Misalnya saya memberikan pertanyaan, siapakah presiden kita yang sekarang? Nah, Kristen dan Yahudi sepakat mengatakan bahwa presiden kita sekarang itu adalah Pak Presiden Jokowi. Tetapi ada pihak lain yang mengklaim bahwa bukan Jokowi lah presidennya, tetapi Pak Prabowo. Tentu ini merupakan dua hal yang bertentangan dan kita hanya bisa mengambil satu jawaban yang benar dari dua perbedaan ini. Tentu ini merupakan dua jawaban yang saling bertentangan dan kita hanya bisa menyimpulkan satu saja jawaban yang benar dari kedua jawaban ini. Sehingga akhirnya jawaban yang benar itulah yang bisa diklaim sebagai kebenaran. Kasus ini sebenarnya sama halnya dengan perdebatan mengenai siapa yang disalibkan. Apakah Yesus Kristus ataukah orang lain yang diserupakan menjadi seperti Yesus Kristus? Ada tafsiran yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus. Walaupun di dalam kitab suci Kristen itu jelas sekali dikatakan bahwa Yesuslah yang disalib. Tetapi ada yang mengklaim bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi muridnya yang diserupakan, atau bahkan ada yang mengatakan tokoh-tokoh lain. Yang mana pada intinya mereka tidak setuju bahwa Yesus Kristuslah yang disalibkan. Tetapi ketika mereka sampai pada perdebatan dan mereka tidak bisa menjawab siapa sebenarnya yang disalibkan, dan mereka hanya menjawab berdasarkan tafsiran-tafsiran yang tidak diterangkan secara eksplisit, akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak penting siapa yang disalibkan. Intinya, yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Nah, kasus ini sebenarnya sama seperti Ishak dan Ismail ini. Kalau kita mengatakan tidak penting siapa yang dikorbankan karena pada akhirnya diganti dengan seekor kambing, tentu itu adalah jawaban yang salah kaprah. Ya, karena kita harus bisa membuktikan kitab suci itu secara eksplisit, ya, secara benar, bisa diuji dan bisa dipertanggungjawabkan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.